Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ADMF kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis modelnya. Untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen. Jadi untuk sumber income-nya memang berasal dari pembiayaan, tetapi yang paling besar memang dari pembiayaan kendaraan seperti mobil dan motor. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ADMF. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Bank Danamon sebesar 92,07% dan masyarakat sebesar 7,93%. Dan ini merupakan dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat cukup fluktuatif. Dan untuk kuartal pertama mengalami penurunan 25% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 10,6%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 59,4%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 15,6%. Dan memang ADMF ini kita perlu melihat juga dari sektor kendaraan ya, atau transportasi, yang dimana kalau mereka penjualannya turun ya berarti untuk pembiayaan ini pasti turun ya, karena memang segmen terbesarnya atau kontribusi terbesarnya masih dari segi kendaraan. Terus dari segi aset mengalami penurunan juga, penurunannya sebesar 12,3%, dan penurunan ini juga mengalami penurunan dari segi hutangnya, dan hutangnya mengalami penurunan sebesar 18,3%. Dan dari segi hutang ini mengalami penurunan karena mereka tidak ada income ya, atau tidak ada orang yang melakukan pembiayaan. Lebih baik memang hutangnya dikecilkan supaya mereka juga tidak perlu membayar bunga atau persentase ya teman-teman kepada orang yang meminjamkan uang kepada ADMF ini. Terus dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,8%. Dan teman-teman untuk di sektor pembiayaan ini kita juga perlu melihat dari segi rasio keuangannya. Jadi ada NPL, CAR sama LDR-nya. Tetapi teman-teman saya tidak menemukan di laporan keuangannya untuk kuartal pertamanya. Saya hanya menemukan kuartal keempatnya, dan ini saya kontar dengan kuartal pertama tahun 2021-nya. Jadi untuk NPL mengalami kenaikan menjadi 1,2%. CAR-nya mengalami kenaikan juga, ini bagus ya. Jadi modalnya atau mereka punya kemampuan ininya bayarnya juga lebih tinggi. Terus untuk LDR-nya juga mengalami kenaikan. Jadi ini LDR juga mengalami kenaikan, sebenarnya juga bagus ya teman-teman, yang dimana karena mungkin dari segi hutangnya mengalami penurunan, jadi loan-nya lebih besar kasarnya. Dan dari ini semua sebenarnya masih sangat bagus, yang dimana masih di bawah dari yang standarkan BI. Jadi ini masih cukup sehat ya untuk dari segi rasio keuangannya. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sebesar 10,05%. Dan ini sebenarnya masih bagus, di masa pandemi juga 10% ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat normal mungkin 2017 sampai 2019 selalu di atas 15%. Terus untuk dari segi EPS di 844 dan membuat pernya menjadi 9,59 kali. Jadi ini dari harga turun, tetapi dari segi EPS yang turun lebih banyak membuat pernya mengalami kenaikan. Terus kalau kita lihat secara histori, untuk per dari ADMF ini biasanya selalu di angka 5 ya teman-teman. Tetapi untuk 2020 menjadi angka 8 karena penurunan EPS yang cukup signifikan. Terus untuk dari segi book value-nya di 8.200. Dan kalau kita bandingkan ke harga sekarang di 8.100, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,99 kali. Jadi ini PBV-nya di bawah 1 ya. Dan kalau kita lihat secara histori, rata-rata PBV-nya selalu di atas 1,2 ya teman-teman. Terus untuk dari segi DR-nya di 2,12 mengalami penurunan, yang dimana DR-nya rata-rata di sekitar 3. Jadi ini juga sangat bagus ya di masa pandemi seperti sekarang. Terus untuk ROE di 10,3%, jadi ini juga sangat bagus. Tetapi jauh ya di bawah rata-rata yang di atas 20% ya teman-teman untuk dari segi ROE-nya.
Terus untuk ROA di 3,3%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 8.100 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value dari ADMF ini sekitar 9.500. Jadi masih memiliki margin of safety 17%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke walaupun mengalami penurunan tetapi masih di masa pandemi. Jadi saya berikan oke. Untuk aset saya berikan oke walaupun mengalami penurunan tetapi penurunannya juga disertai dengan penurunan liability-nya atau hutangnya. Jadi untuk aset dan liability saya berikan oke. Untuk book value saya berikan oke karena di bawah harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI dari segi rasio keuangannya. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk ADMF ini masih cukup loyal membagikan dividen kepada investornya dan yield dari dividennya juga lumayan tinggi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya 11/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ADMF ini. Saya sudah memiliki ADMF ya teman-teman waktu kuartal keempat atau kuartal ketiga itu saya sudah membeli dan memang sampai hari ini karena saya memang tunggu dividen dari ADMF ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.